Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada minggu ini adalah minggu kelima kita menikmati ibadah online bersama-sama. Tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu datang beribadah bersama-sama, dan biarlah kita tetap selalu memuji Tuhan dan tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Akan ada waktunya kita akan kembali berkumpul. Baik Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan bertepuk tangan, pujian Tuhan Yesus baik. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum kita melanjutkan ke pujian selanjutnya, kita akan menaikkan pujian Dia Sanggup. Dia sanggup melakukan segala perkara, Dia sanggup untuk menyelesaikan semua persoalan. Firman Tuhan dari Mazmur 121 berkata seperti ini. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Demikian firman Tuhan saudara, yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dia sanggup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah
dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya bagi kita semua untuk duduk tenang. Kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Mela. Saya persilakan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersatu hati datang untuk berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Bapa, Kau memberkati bangsa Indonesia ini, Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, khususnya Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Bapak Presiden dapat memikirkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat Indonesia yang saat ini masih dilanda oleh wabah virus corona. Kami berdoa Bapa, mohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan melawat bangsa kami, melawat seluruh orang-orang yang terkena virus corona. Dan kami percaya juga Tuhan akan melawat perekonomian, politik, sosial bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan keadaan negeri kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon Kau memberkati para medis yang saat ini sedang berjuang keras untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus corona. Bapa, Engkau memberikan perlindungan yang ekstra, bahkan kesehatan yang paling baik Tuhan anugerahkan kepada tim medis, sehingga mereka pun boleh merawat orang-orang yang terkena virus corona. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati datang berdoa kepada Tuhan untuk pergumulan keluarga Gereja Baptis Bethlehem Cirebon. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anggota keluarga Gereja Baptis Bethlehem Cirebon, keluarga demi keluarga Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas jemaat-Mu. Dan kami percaya juga Tuhan Kau akan memberkati setiap kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, bahkan setiap anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami percaya Bapa, Engkau melawat dan menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring sakit. Dan kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan pekerjaan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mempercayakan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau memberikan masa depan yang paling baik buat anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati keluarga demi keluarga, seluruh keluarga besar Gereja Baptis Bethlehem Cirebon. Kiranya tangan Tuhan senantiasa terus memberikan pertolongan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa
datang di hadapan Tuhan memohon belas kasihan Tuhan buat Bapak Pendeta Afuk dan keluarga yang melayani di Cirebon. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, pertolongan, bahkan kesehatan yang paling baik. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pelayanan beliau ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya biarlah beliau terus boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun beliau ditempatkan, kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri akan mendengar seru doa kami, dan Tuhan Yesus sendiri akan menjawab seru dan doa kami. Bapa di surga, saat ini kami juga teringat Tuhan buat kepulangan Julio ke Indonesia ini dengan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati perjalanan pulang Julio ini ke Indonesia dengan penyertaan dan perlindungan dari Tuhan, memberikan kesehatan yang paling baik bagi Julio. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seru dan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Dalam segala keadaan, kita percaya bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Afuk. Dalam firman Tuhan ini memberikan penguatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bahwa kita punya Allah yang selalu bersama dengan kita. Pujian, ku tahu Bapak pelihara, kita akan naikkan bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Kepada Pendeta Afuk, saya persilakan. Sidang sekalian, khotbah hari ini berjudul Kehadiran Yesus yang Bangkit, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saat ini kita akan menyaksikan video sebagai ganti pembacaan Alkitab ini. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya.
Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Sidang sekalian, sesudah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia hadir di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya. Kalau kita perhatikan, persekutuan yang pertama kali yang Yesus hadiri yaitu pada hari pertama, malam hari ketika muridnya berkumpul di sebuah rumah, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian setelah itu Yesus menampakkan diri lagi di tengah persekutuan bersama dengan muridnya, yaitu 7 hari kemudian. Mengapa Yesus menunda sampai 7 hari? Begitu lama. Murid-muridnya mungkin sedang menantikan kapan Yesus datang lagi, kapan Yesus menampakkan diri lagi. Saudara sekalian, itu adalah ujian iman dan kesabaran bagi murid-murid. Selama seminggu tidak berjumpa Yesus, apakah mereka tetap bertahan? Saudara sekalian, kalau kita perhatikan lagi, kehadiran Yesus pasca kebangkitan di tengah-tengah muridnya adalah untuk memulai Sabat Kristen. Apa itu Sabat Kristen? Di dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan diwajibkan untuk menguduskan hari Sabat, yaitu hari ke-7. 6 hari mereka bekerja, hari ke-7 mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi pasca kebangkitnya Yesus Kristus, murid-murid berkumpul dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bukan pada hari ke-7, tetapi pada hari pertama, untuk memberikan petunjuk pada muridnya bahwa hari Sabat bagi orang Kristen sudah bergeser, bukan lagi pada hari ke-7, tetapi pada hari pertama. Apa perbedaannya? Beribadah pada hari ke-7 dan pada hari pertama. Bedanya adalah yang pertama, manusia bekerja 6 hari lamanya, fokus kepada dirinya sendiri. Sesudah itu baru manusia fokus kepada Tuhan pada hari ke-7. Tapi Kristus membalikkan semua itu. Hari pertama umatnya fokus kepada Tuhan. Kemudian 6 hari berikutnya baru umat Tuhan baru fokus kepada pekerjaan mereka masing-masing. Saudara sekalian, di sini Yesus menerapkan apa yang sudah dia sampaikan mengenai hukum yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Mengutamakan Tuhan dengan beribadah pada hari pertama, kemudian 6 hari berikutnya manusia baru bekerja, berkarya untuk dirinya sendiri. Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya? Alkitab mencatat bahwa Thomas memberikan suatu pengakuan iman yang dahsyat, pengakuan iman yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Thomas yang kritis, dia pernah mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ini ke lubang bekas paku. Saudara sekalian, sehingga ada seorang melukiskan seperti ini. Ketika Yesus menampakkan diri, Thomas sibuk mencari lubang bekas paku. Tapi saya pikir lukisan ini kurang tepat, karena kitab Injil tidak menulis bahwa Thomas sibuk mencari lubang dan mencucukkan jarinya.
Tetapi saya lebih yakin dengan lukisan ini. Ketika Yesus menawarkan, ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke lubang bekas paku, Thomas langsung bersujud dan menyerukan pengakuan imannya, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara sekalian, pengakuan Thomas ini pernah membuka pikiran saya pribadi. Ketika saya remaja mempelajari kehidupan tentang Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes menghantarkan saya untuk melihat Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Tetapi pernyataan Thomas ini memberikan kesimpulan yang besar dalam pemahaman saya tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara sekalian, kita kembali melihat apa yang terjadi ketika Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah persekutuan murid-muridnya. Ketika Yesus hadir di tengah persekutuan murid-muridnya, di situ Yesus menyampaikan satu konsep mengenai iman. Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Allah akan sangat memberkati setiap orang yang percaya kepadaku walaupun ia belum melihat aku. Kebahagiaan orang yang percaya pada Kristus adalah karena mereka sudah didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Yesus di Taman Getsemani. Dalam Yohanes 17 ayat 20, dalam doanya Yesus berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Orang yang percaya pada Kristus, orang yang berbahagia, karena mereka adalah orang-orang yang sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang berbahagia, karena ketika mereka percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka diselamatkan. Perkataan Yesus ini adalah untuk Anda dan saya. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Allah akan sangat memberkati orang yang percaya pada Tuhan Yesus, walaupun ia belum melihat Tuhan Yesus secara langsung. Hari ini kita semua yang beribadah di rumah kita masing-masing, kita semua mengungkapkan iman kita dengan menaikkan pujian kepada Tuhan, dengan berdoa, dengan beribadah kepadanya. Kita semua adalah orang-orang yang mengungkapkan pengakuan iman, sama seperti yang diungkapkan oleh Thomas, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita. Kita semua adalah umat Tuhan yang mengikuti Sabat Kristen yang dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu mengumpulkan murid-muridnya untuk bersekutu, dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, di tengah kondisi saat ini, kita semua mengalami banyak pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, baik itu ekonomi, baik itu hubungan satu dengan yang lain, atau pergumulan mengenai sekolah atau masa depan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus yang bangkit, Dia masih tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dia juga hadir ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Kristus yang sama, Dia juga siap memberikan perlindungan dan pertolongan bagi kita, sebagaimana yang Yesus pernah ajarkan dalam doa Bapa kami. Ya Bapa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini dapat kita naikkan kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari segala kesulitan, supaya kita dibebaskan dari ancaman sakit penyakit, supaya kita dijauhkan daripada pencobaan yang akan menjatuhkan kita. Kita mohon supaya kita dibebaskan dari segala yang jahat. Permohonan ini kita naikkan pada Tuhan, dan Dia akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah bangkit mengalahkan kematian
mengalahkan maut, memberikan pengharapan bagi kami. Kami bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, bersandar kepada Allah yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Kami mohon Tuhan, berkati kami semua pada saat ini, setiap keluarga besar dari gereja ini. Kiranya kami semua dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Kami diberikan anugerah kesempatan menikmati kesehatan yang maksimal dalam kehidupan kami. Kami mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Kami mendapatkan pertolongan Tuhan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Saat ini kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua. Kami ingat juga Tuhan, saudara siman kami yang bernama Julio sedang dalam pergumulannya untuk kembali ke Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan mengawali perjalanannya sampai ke Indonesia, agar kapal pesiar yang dia tumpangi boleh berjalan dengan baik dan semua awak kapal di dalamnya. Tuhan anugerahkan mereka kesehatan yang paling baik. Terima kasih Bapa. Kami semua pada saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mohon kiranya Tuhan mencurahkan rezeki bagi kami setiap hari, sehingga ada cukup makanan di tengah-tengah rumah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Kami mau serahkan hari-hari ke depan yang akan kami jalani. Biarlah Tuhan mengawali kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan perencanaan dan kegiatan yang dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian untuk mengungkapkan iman kita bahwa di dalam jalan hidup kita Tuhan Yesus selalu hadir untuk memberikan pertolongan. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saudara sekalian, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman dan warta gereja. Saudara sekalian, mari kita terus berdoa memohon Tuhan berkenan menghentikan serangan wabah corona, dan supaya aktivitas kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semua dilindungi oleh Tuhan dengan kesehatan, sehingga semua yang kita lakukan boleh berhasil. Selanjutnya, berikut ini adalah laporan keuangan 2 minggu lalu. Ada beberapa yang memberikan persembahan, baik itu secara langsung maupun lewat transfer. Semuanya berjumlah Rp1.432.000. Selanjutnya, berikut ini laporan pemasukan minggu yang lalu. Ada beberapa yang mengantarkan langsung pada gereja, tapi juga ada yang mentransfer. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Berikut adalah rincian perpuluhan yang masuk pada tanggal 15 April, tepatnya minggu yang lalu. Jumlahnya Rp5.776.000. Dan ini adalah persembahan sekolah minggu yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Mereka datang langsung ke gereja untuk menyerahkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan. Dan bagi yang ingin mempersembahkan persembahan maupun persepuluhan secara langsung, bisa datang ke gereja setiap hari Minggu jam 12 siang sampai dengan jam 2 siang. Saudara sekalian, demikianlah pengumuman dan warta gereja. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Besar, kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama di kediaman kami masing-masing. Kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Dan kiranya semua pujian yang sudah kami naikkan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua seluruh doa kami, kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Sidang sekalian, terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.